Hasil Final Four Proliga 2025, Petrokimia bungkam Elektrik PLN 3-0 Megawati DKK. Selangkah lagi ke Grand Final, tapi masih harus menunggu. Petrokimia Pupuk Indonesia kembali menunjukkan tajinya di lanjutan babak Final Four Proliga 2025. Bertanding di Gor Sritex Arena Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 3 Mei 2025, Petrokimia sukses membungkam Jakarta Elektrik PLN dengan skor telak 3-0, 25-21, 25-18. Kemenangan ini membuka kembali peluang Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekan untuk menembus partai Grand Final. Namun, kelolosan mereka belum sepenuhnya pasti. Dalam laga ini, sang kapten Medioku menjadi motor permainan Petrokimia. Ia tampil impresif tidak hanya dalam serangan, tapi juga di sisi penerimaan bola. Stabilitas yang ia tawarkan menjadi pondasi permainan tim asuhan Jiang Jie. Performa solid Medi mendapat dukungan dari Kal Sikuk yang juga tampil apik, serta pertahanan yang rapi di sektor belakang. Menariknya, Megawati Hangestri Pertiwi yang sempat menjadi starter pada laga sebelumnya, kali ini tidak diturunkan sejak awal. Ia hanya sesekali masuk sebagai pemain pengganti pada momen-momen rotasi. Kendati demikian, Petrokimia tetap mampu mendominasi pertandingan berkat kerja sama tim yang padu dan tekanan yang terus-menerus kepada Elektrik. Di kubu lawan, Jakarta Elektrik PLN justru tampak jauh dari performa terbaik. Banyak kesalahan mendasar yang dilakukan, khususnya dari sisi servis dan setter. Dewi Intansari dan Magda yang bergantian mengisi posisi pengumpan tidak mampu memberikan umpan nyaman bagi speaker mereka. Kesalahan demi kesalahan yang dilakukan kedua setter itu memperburuk kondisi tim yang memang sudah kesulitan di penerimaan bola. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Kedua tim langsung bermain agresif sejak awal, saling kejar poin dan bahkan saling mengajukan challenge. Namun, Petrokimia lebih cepat menemukan ritme permainan dan unggul 8-5 di awal set pertama. Elektrik justru kerap kali merugikan diri sendiri dengan servis error yang berulang. Hingga pertengahan set, Petrokimia terus memimpin 13-8. Elektrik sempat mencoba mengejar lewat aksi Polina Shemanova. Namun lemahnya koordinasi antar pemain serta umpan-umpan tidak akurat dari setter membuat usaha mereka tidak maksimal. Bahkan ketika kedudukan menipis 23 hingga 22, Petrokimia tetap mampu menjaga konsentrasi. Setelah sempat jus di angka 24-24, Petrokimia menutup set pertama lewat blok sempurna terhadap SMS Kal Sikuk. Skor 26-24 untuk Petrokimia. Set kedua berjalan lebih dominan untuk Petrokimia. Mereka langsung memimpin 8-4. Memanfaatkan buruknya akurasi umpan dan komunikasi antar pemain Elektrik. Dewi Intan beberapa kali melakukan unforced error, bahkan sempat terkena double touch yang membuat timnya kehilangan momentum. Skor akhir 25 hingga 18 menunjukkan dominasi Petrokimia yang hampir tak tergoyahkan di set ini. Pada set ketiga, Petrokimia tetap tampil disiplin meskipun Elektrik sempat mengejar hingga skor 12-14. Namun, kembali terjadi miskomunikasi di kubu Elektrik yang membuat mereka kehilangan sejumlah poin penting. Petrokimia menutup pertandingan dengan skor 25 hingga 20 setelah spike keras dari Maya Indri tak mampu dibendung pertahanan Elektrik. Kemenangan ini membawa tambahan 3 poin bagi Petrokimia, membuat mereka sementara bertengger di posisi kedua klasemen Final Four dengan total 9 poin. Posisi ini secara matematis membuka peluang mereka untuk lolos ke Grand Final. Namun, harapan tersebut masih harus menunggu hasil laga terakhir antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Popsivo Polwan yang akan digelar Minggu, 4 Mei 2025. Saat ini Popsivo menguntit ketat Petrokimia dengan 8 poin.
Jika Popsivo berhasil menang dalam pertandingan tersebut, maka posisi Petrokimia bisa digeser. Artinya, meskipun sudah menang 2 kali dan tampil lebih stabil, nasib Megawati dan kolega masih ditentukan oleh hasil tim lain. Dengan tensi yang terus memanas di akhir babak Final Four ini, semua mata kini tertuju pada pertandingan Minggu yang menjadi penentu siapa yang akan mendampingi Jakarta Pertamina Enduro di partai puncak. Megawati dan Petrokimia sudah berjuang maksimal. Tinggal menunggu hasil untuk mengetahui apakah langkah mereka ke Grand Final benar-benar akan terwujud. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kovo dituntut ganti regulasi gara-gara sahabat Megawati Hangestri dipaksa pensiun. Aturan bursa transfer Liga Voli Korea. Lagi-lagi tuai kontroversi. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO dituntut untuk mengubah regulasi karena lagi-lagi aturan bursa transfer V-League tuai kontroversi usai sahabat Megawati Hangestri dipaksa pensiun. Sebagaimana diketahui telah resmi menutup bursa transfer V-League untuk musim 2025 sampai 2026 pada Kamis, 24 April 2025, dan penentuan pemain kompensasi juga telah ditutup pada Senin, 28 April 2025 kemarin. Sejumlah pemain yang berstatus free agent, FA, atau agen bebas pun telah menentukan nasibnya masing-masing. Namun sempat terjadi kontroversi saat hari terakhir bursa transfer pemain FA, di mana sahabat Megawati Hangestri yakni Pyo Seung-ju memutuskan untuk mempertahankan statusnya sebagai FA. Ia tak hanya gagal memperpanjang kontrak bersama Red Sparks, namun juga tak menandatangani kontrak dengan 6 tim lainnya. Menurut aturan KOVO pasal 5 paragraf 3 dalam aturan manajemen FA, federasi akan memperlakukan pemain yang belum menandatangani kontrak pada periode negosiasi tahun yang bersangkutan sebagai pemain yang tak memiliki kontrak. Setelah diumumkan sebagai agen bebas yang tak menandatangani kontrak, pemain tersebut tak dapat menandatangani kontrak dengan tim manapun. Sang pemain baru bisa bebas menandatangani kontrak dengan klub manapun selama periode negosiasi FA pada musim depan. Artinya, Pyo Seung-ju tak bisa bermain untuk Red Sparks maupun tim manapun pada Liga Voli Korea 2025 sampai 2026. Ia baru bisa bermain lagi jika sudah memutuskan nasibnya saat musim 2026 sampai 2027 mendatang. Usai memutuskan untuk tetap menjadi pemain berstatus FA, Pyo Seung-ju dikabarkan memilih untuk mengakhiri karirnya selama 15 tahun alias pensiun. Sahabat Megawati Hangestri itu pun dianggap dipaksa pensiun karena tidak menemui jalan keluar terkait nasibnya di V-League. Menurut KMIB Sport, kendala terbesar dari masalah ini salah satunya adalah regulasi tentang kompensasi yang harus dibayarkan saat merekrut pemain. Pyo Seung-ju yang menerima gaji 300 juta won musim lalu diklasifikasikan sebagai pemain grade A di bursa transfer pemain FA. Tim yang merekrutnya harus membayar tim asalnya 200% dari gaji musim sebelumnya, ditambah 1 pemain selain 6 pemain yang dilindungi atau 300% dari gaji musim sebelumnya. Pihak klub yang merasa terbebani oleh hal ini mencoba untuk melakukan negosiasi penandatanganan dan trade alih-alih negosiasi FA, tetapi gagal. Kritik pun langsung muncul bahwa standar kompensasinya terlalu berlebihan dibandingkan dengan olahraga lain. Contohnya dalam cabur sepak bola, tidak ada peraturan mengenai kompensasi pemain saat mentransfer pemain, jadi perpindahan antar tim relatif bebas. Sehingga KOVO perlu merevisi soal regulasi di bursa transfer FA. Ini karena sistem pemeringkatan FA tidak mencerminkan kenyataan dalam situasi di mana gaji pemain telah meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya. Menurut sistem FA KOVO saat ini, pemain diklasifikasikan ke dalam grade A, B, dan C, berdasarkan gaji musim sebelumnya. Divisi wanita diklasifikasikan sebagai grade A jika gaji pokok tahunan lebih dari 100 juta won.
Tetapi ada kritik bahwa ini tidak realistis. Faktanya, di antara 14 kandidat pemain FA wanita kali ini, satu-satunya pemain yang tidak termasuk dalam kategori tersebut adalah Lee Dahyeon, yang menandatangani kontrak senilai 40 juta won dengan Hill State karena gagal abroad ke luar negeri. Sudah hampir 10 tahun sejak sistem pemeringkatan FA dibuat, tetapi mereka masih menggunakan standar itu. Gaji pemain sudah meningkat terlalu tinggi untuk menerapkannya sebagaimana adanya, ucap pengamat voli Korea. Tentu saja kekhawatiran tentang efek samping tetap ada. Pasalnya, jika standar gaji untuk grade A dinaikkan, tim akan dapat memutuskan untuk menaikkan gaji pemain ketika FA sudah dekat agar dapat mempertahankan pemain di kelas di bawahnya. Maka penyesuaian salary cap, plafon gaji tahunan, harus dilakukan secara seragam. Hal ini juga sempat disinggung oleh salah satu pejabat klub. Kita perlu menyesuaikan sistem pemeringkatan FA agar sesuai dengan kenyataan dan pada saat yang sama mempertimbangkan untuk menurunkan batasan gaji maksimum untuk pemain individu. Kita memerlukan perangkat pengaman untuk mencegah fenomena gelembung gaji yang disebabkan oleh pemanasan berlebihan dalam perekrutan pemain. Namun, divisi wanita tidak membahas rencana pengurangan karena total kompensasinya musim ini adalah 2,9 miliar won, termasuk batasan gaji sebesar 2 miliar won, batasan opsi sebesar 600 juta won, dan bonus kemenangan sebesar 300 juta won. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.